Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banten TV dimanapun Anda berada dan juga para penonton studio, apa kabar? Baik, luar biasa ya, walaupun masih puasa tetap semangat begitu ya. Senang sekali tentunya saya Riki Rosadi dapat menyapa Anda kali ini dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Baik, pemirsa, pendidikan kali ini pendidikan berkualitas tentunya adalah suatu hak bagi setiap anak bangsa. Pemerintah dalam ini selalu menjadi harapan masyarakat. Program sekolah gratis yang benar-benar gratis tidak hanya menyasar sekolah negeri, melainkan juga para anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah swasta. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas bagaimana kesiapan pemerintah dan juga tantangan yang dihadapi. Dan tentunya pada kesempatan kali ini sudah hadir para narasumber di studio kita. Di samping saya sudah ada Pak Rifki Herbiansah dari Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari Alhamdulillah luar baik, biasa, ya? Luar biasa. Masih semangat. Selamat berpuasa. Ya. Dan di tengah kita Pak Rifki ini sudah hadir dari Kabid SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Bapak Herianto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Luar biasa. Masih semangat Pak ya? Semangat. Semangat. Dan di samping kanan, di ujung di sebelah sana, pemirsa ini sudah tidak asing tentunya bagi pemirsa Banten TV. Jadi Bung Eko, salah satu masyarakat di Provinsi Banten, Eko Supriyatna. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Pak? Sehat Kak. Kita akan coba membahas terkait dengan pendidikan sekolah gratis begitu. Dan sebelum kita membahas lebih jauh pemirsa, kita ke Pak Rifki terlebih dahulu mungkin. Pak Rifki, jika kita melihat kebijakan sekolah gratis ini sebagai bentuk untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Banten, ini menurut Pak Rifki seperti apa begitu? Yang pertama, ide gagasan adanya program sekolah gratis ini memang digaungkan oleh Pak Andra Soni dan Pak Dimyati sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, dan ternyata mendapatkan respon positif di masyarakat. Terbukti pada saat ini Pak Andra Soni dan Pak Dimyati terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur. Tentu janji-janji politik, visi misi tersebut harus ditunaikan. Terlebih memang saat ini kita lihat sekolah itu banyak beredar di masyarakat bahwa sekolah SMA, SMK itu mahal, ya kan? Dan seringkali pada saat PPDB, penerimaan siswa baru, itu sekolah-sekolah negeri dimanapun seprovinsi Banten ini menjadi peminatan, ya kan? Kadang-kadang sekolah-sekolah yang swasta malah hilang siswanya gitu Pak. Nah itu menjadi sorotan Pak Andra Soni. Bahkan Pak Andra, ya karena saya termasuk waktu itu ketua tim pemenangannya, berdiskusi apakah program sekolah gratis ini anggarannya ada, bisa. Saya bilang ada dan bisa gitu. Bahwa anggaran APBD kita kuat, tentunya kita anggaran APBD-nya kuat, dan ini tinggal mau atau tidak mau seorang kepala daerah begitu. Akhirnya beliau menginginkan adanya program sekolah gratis ini bukan cuma hanya di sekolah negeri, tapi juga di sekolah swasta, menyasar juga ke madrasah aliyah. Tentunya ini luar biasa dan harus disupport oleh berbagai pihak. Saya pun dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten sudah melakukan sosialisasi keliling Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Tangsel, Pandeglang, Lebak, Serang, Cilegon, bertemu dengan kepala-kepala sekolah di tingkat SMA, SMK, MA seprovinsi Banten, swastanya, dan alhamdulillah hampir semuanya menyatakan mendukung, mensupport kegiatan sekolah gratis ini. Itu Mas. Berbicara tentang sekolah gratis tentu ini menjadi harapan bagi masyarakat. Kita mungkin ke Pak Herianto. Pak Herianto, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Rifki bagaimana kemudian sekolah gratis menjadi salah satu janji politik. Di pidato pertama pun sempat dimention oleh Pak Andra juga terkait dengan sekolah gratis ini. Tapi sejauh ini bagaimana kemudian skema implementasi yang digembor-gemborkan tahun ini sudah mulai dijalankan begitu? Baik, untuk skema implementasinya, tahapannya yang paling prinsip memang dari sisi data ya. Untuk mengambil keputusan dibutuhkan data, ada proses pendataan dari mulai proses pengumpulan data, analisis sampai dengan penyajian, sehingga diharapkan didapatkan informasi yang benar akurat ya. Dari sisi data kemudian masuk ke proses regulasi, bagaimana sistem prosedur supaya sistem ini bisa program ini bisa berjalan dengan baik.
Kemudian tadi sampaikan juga oleh Pak Rifki, ada proses sosialisasi juga kepada masyarakat supaya penyamanan persepsi ya, perspektifnya sama, karena memang bicara program ini value-nya cukup banyak dari manfaatnya ya, sehingga terus kita dorong tahapannya sampai dengan proses penganggaran, dan insya Allah nanti menjelang tahun ajaran baru ini akan di-launching oleh Pak Gubernur dengan Pak Wakil Gubernur begitu. Jadi tahapan intinya kita sekarang lagi tahapan proses penyelesaian regulasi gitu ya. Jadi di anggaran di tahun ajaran 2020. Iya, ya. 2025. Ya. Jadi apakah bakal bertahap untuk semua sekolah di seluruh provinsi Banten atau bagaimana, Pak? Ya, untuk tahun ajaran baru sesuai kewenangan kita ada SMA, SMK, MA dan SKH ya. Kalau SMA, SMK, MA itu kelas 10. Tahun ajaran baru ini 2025-2026 itu untuk kelas 10. Kecuali untuk SKH itu dari mulai TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB gitu ya. Untuk kelas 10 dulu ya dimulainya gitu. Untuk tahun ini. Berarti akan dimulai dari kelas 10 ataupun Iya. siswa baru begitu Siswa yang akan baru, masuk iya. SMA atau SMK. Iya, iya. Swasta dan juga negeri begitu. Swasta. 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 Oke. Baik, ini kita ke Pak Eko. Pak Eko, kalau misalkan kita berbicara terkait dengan pendidikan gratis, tadi juga disampaikan menjadi salah satu kunci utama dalam janji politik begitu. Ya. Ini menjadi, kalau misalkan berbicara soal gratis, ada mungkin kekhawatiran-kekhawatiran juga dari masyarakat. Betul, Bagaimana betul. kemudian saat ini fenomena makan bergizi gratis, Ya. menghasilkan efisiensi yang luar biasa begitu. Nah, kalau respon masyarakat ini, tentu ini menjadi harapan untuk masyarakat Banten untuk mendapati mengenyam pendidikan secara gratis. Tapi ada kekhawatiran khusus tidak begitu melihat terkait dengan program Baik, pendidikan gratis? baik Kakak, pertanyaannya sangat relevan ya. Jadi secara umum, jadi program sekolah gratis ini mendapat positif ya di masyarakat. Jadi menyambut baik mereka. Jadi kalau bicara media itu 80% menyambut positif program sekolah ini. Apalagi terkhusus bagi keluarga yang tidak mampu, keluarga yang ekonominya pas-pasan, mereka agak sedikit lega, tidak berpikir tentang biaya dan sebagainya. Nah, bagi Andra Dim tentu menjadi sebuah nilai value mulia ya. Jadi ada sebuah ikhtiar untuk mengentasan akses pendidikan. Namun ada sebuah kekhawatiran dari masyarakat, dari publik Banten itu. Jangan-jangan fokus gratis tetapi abai terhadap kualitas pendidikan. Kan PR kita kan ruang kelas masih belum memadai, sekolah masih ada yang tidak layak, atau misalkan kurikulum yang membuat muridnya stres gitu kan. Jadi saya pikir kata gratis itu tidak serta-merta menghilangkan dari kualitas pendidikan itu sendiri. Gitu kan. Berarti dari segi kualitasnya Betul. pendidikan ini menjadi fokus, bagaimana kemudian masyarakat ada sedikit kekhawatiran. Betul. Ya, berarti kita kembali ke Pak Haryanto. Pak Haryanto, ini kemudian mekanisme yang seperti apa terkait dengan anggaran yang mungkin disiapkan ataupun skema yang disiapkan oleh pemerintah agar sekolah gratis namun tetap efektif begitu terkait dengan pendidikan dan juga menjadi kualitas yang baik begitu. Oh iya. Ya ini memang Pak Eko, terima kasih. Memang kualitasnya linear dengan biaya ya. Memang gratis, harapannya memang linear dengan biaya. Tapi secara kualitas memang untuk salah satu instrumen yang digunakan saat ini adalah akreditasi ya. Makanya di salah satu kriteria untuk penerima ini salah satunya adalah sudah menerima bantuan operasional sekolah atau kita kenal dengan kata BOS ya. Nah, salah satu persyaratan atau kita untuk menerima BOS itu sudah terakreditasi begitu. Nah, untuk akreditasinya sendiri di sana untuk proses penjaminan mutunya salah satunya ada aspek-aspek penilaiannya dari sisi pendidiknya, sisi sarana prasarananya. Itu ada jadi yang sudah terakreditasi otomatis sudah lewat proses assess. Jadi sisi penjaminan mutunya sudah masuk. Jadi kalau dikaitkan dengan bagaimana kualitasnya selama itu sudah terakreditasi menerima BOSP, insya Allah itu masih ada jaminan lah kaitan kualitas. Kecuali memang kalau belum terakreditasi ya masih dipertanyakan sisi kelayakan mutunya atau kualitasnya begitu. Baik, jadi terkait dengan kualitas
pemerintah Provinsi Banten berarti dalam hal ini siap menjamin mutu pendidikannya begitu. Salah satu instrumen yang digunakan adalah akreditasi begitu. Kita kembali ke Pak Rifki. Tadi kemudian bicara soal pendidikan gratis dengan kualitas pendidikan juga. Nah, ini kembali ke masyarakatnya begitu. Ini Pak Rifki sebagai wakil rakyat begitu, ini melihat masyarakat seberapa yakin kemudian program sekolah gratis ini bisa menekan angka putus sekolah begitu, Pak? Ya. Tadi seperti yang disampaikan Pak Eko, saya sampaikan pada saat kami rapat Pak dengan Dinas Pendidikan bahwa dengan adanya program sekolah gratis ini jangan sampai kualitas mutu pendidikannya akan menurun, bahkan harus terus ditingkatkan. Karena anggarannya kami berbeda Pak antara mana pemeliharaan ya kan, pendukung sarana utilitas pendidikan, gaji guru ya, termasuk sekolah gratis ini kami membedakan gitu. Dan waktu kami keliling bersama Pak Heri Dinas Pendidikan Provinsi, respon masyarakat alhamdulillah baik ya. Ya, respon masyarakat baiknya dari mana? Ya, Pak Andra Soni, Pak Dimyati terpilih sebagai gubernur, itu kan termasuk respon positif ya kan. Ya, itu adalah bentuk janji yang harus kami penuhin, dan yang saya bersyukur bahwa program ini ternyata bisa langsung kami eksekusi pada saat tahun ajaran berjalan saat ini, tidak menunggu setahun kemudian, tidak. Kami langsung rapat cepat dengan Dinas Pendidikan berapa kebutuhan anggaran, dan kami dari Komisi 5 komitmen kalau mengenai anggaran pendidikan, kesehatan tidak ada yang kami kurangi dan tidak ada yang diefisiensi. Jadi kami pastikan anggarannya kuat dan ini menyasar kepada kebutuhan masyarakat primer, yaitu pendidikan gitu. Lebih mengutamakan kebutuhan primer daripada masyarakat terkait dengan pendidikan ini sendiri. Ini semakin menarik obrolan terkait dengan pendidikan gratis. Namun kita jeda sejenak Bapak. Ini kita akan kembali pemirsa usai jeda yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Masih terkait dengan pendidikan sekolah gratis. Ini kita kembali ke Pak Rifki. Pak Rifki, tadi sudah Anda sampaikan bagaimana harapan masyarakat terkait dengan sekolah gratis ini cukup tinggi. Bahkan bisa dibuktikan dengan terpilihnya Andra Soni dan juga Dimyati Natakusuma menjadi Gubernur Banten. Titiknya adalah sekolah gratis. Nah, tahun ini Pak Rifki, ini dicanangkan tahun ini sudah mulai berjalan. Nah, dari DPRD sendiri, bagaimana kemudian peran pengawasan terkait dengan program ini begitu? Yang pertama, saya pada saat sosialisasi menyampaikan kepada kepala sekolah agar penerima sekolah gratis, sekolah yang menerima program sekolah gratis ini mencantumkan di spanduknya, di balihonya, logo sekolah gratis, agar masyarakat bisa hadir dan ikut mengawasi di dalamnya gitu kan. Tentunya ini ada juga keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan ya, bahwa pendidikan walaupun gratis tapi partisipasi masyarakat di dalam pendidikan juga kan dibutuhkan. Bagaimana pendidikan itu harus gotong royong, pendidikan itu harus berjibaku ya kan. Dan memang dari sisi kami DPRD Provinsi, bagian dari sektor pengawasannya akan kami sorot ya, karena memang anggaran efisiensi di Provinsi Banten alokasinya untuk pendidikan dan untuk sarana prasarana umum ya, yaitu pekerjaan umum, sarana prasarana jalan. Karena setahu saya program andalan Pak Andra itu ada salah satunya adalah Bang Andra juga, bangun jalan desa sejahtera ya kan, itu menyasar juga jalan-jalan poros desa yang hancur, rusak, dan juga ya ini sekolah gratis itu yang menjadi program unggulan beliau. Dan kami akan mengawasi anggarannya, dan 193 miliar hasil sisir TAPD untuk efisiensi di pemerintah Provinsi Banten. Dari 193 miliar itu ya alokasinya ke pendidikan dan ke sarana prasarana umum itu. Baik, begitu. Terkait dengan ini tadi pengawasan ataupun penyorotan dari DPRD sendiri, ini ada mekanisme akuntabilitas agar anggaran yang kemudian tadi sudah disampaikan ini sepenuhnya untuk pembangunan jalan dan juga pendidikan tentunya, ini bisa transparan, ini seperti apa begitu Pak? Ya, kami kan akan turun ke bawah ke sekolah-sekolah mengawasi pelaksanaannya. Tentunya
ini akan banyak nanti pro dan kontra juga pasti di masyarakat mengenai sistem skema sekolah gratis ini. Tadi seperti yang disampaikan Pak Eko. Karena sebuah program kalau itu baru pasti ada pro dan kontra. Biasanya ada turbulensi, Pak. Seperti dulu ada bantuan operasional sekolah BOS, ya kan? Itu rame kan. Wah, ini gimana nanti pemanfaatannya, ininya, itunya, segalanya. Ini juga sama nanti pasti sekolah gratis ini ada turbulensi. Tapi ini kan seiring berjalannya waktu kita ada penyempurnaan. Saat ini tadi yang disampaikan Dinas Pendidikan Provinsi baru menyasar untuk kelas 10 dulu, ya kan? Tahun depan kelas 10, kelas 11. Tahun depannya kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi berjenjang gitu agar supaya kita bisa menganggarkannya dengan menyeluruh gitu, kafah ya, menyeluruh. Jadi tidak sektoral tapi menyasarnya menyeluruh gitu. Baik. Anggarannya dari sektor anggaran. Berarti secara menyeluruh. Begitu. Ya. Ini kita kembali ke Pak Eko. Pak Eko, tadi sudah disampaikan Pak Rifki bagaimana nanti sekolah harus memapangkan tuh ataupun flyer dan sebagainya kalau sekolah itu gratis begitu ya. Nah, kalau dari masyarakat, melihat dari masyarakat ini ada kesulitan tersendiri nggak untuk masyarakat mengakses sekolah gratis? Gitu? Ya, program bagus itu kan tentu ada kendala ya. Menurut saya ada dua hal lah. Pertama adalah sosialisasi yang belum merata. Nah, sekolah-sekolah swasta yang terpencil jauh dari kota, itu biasanya mereka bingung ya, kapan mulainya, lalu apa prasyaratnya gitu Pak Dewan. Lalu memang membutuhkan informasi yang terang benderang tentang sekolah gratis ini. Nah, yang kedua adalah persoalan infrastruktur. Dalam data BPS kita, 30% kan sekolah-sekolah di kita ya, tadi saya cerita itu ruangannya belum layak, lalu listriknya belum stabil ya. Kalau di daerah selatan ya, ini dapil beliau nih kan begitu. Jadi diksinya begini, mustahil program bagus dilaksanakan apabila infrastruktur dasarnya tidak dibangun juga. Dan dibalik juga infrastruktur adalah bagian penting dari program sekolah gratis itu, gitu. Jadi saling berkesinambungan. Gitu. Baik. Ini kita kembali ke Pak Herianto. Pak Herianto, kalau berbicara soal sekolah gratis yang insya Allah mungkin di tahun ajaran baru ini akan dilaksanakan, sejauh ini ada berapa sekolah jumlahnya begitu, sekolah swasta yang terdata dalam program sekolah gratis ini? Kita buka contekan dulu. Baik. Totalnya ada 1.672. 1.672 ini mulai serentak 1.672 seluruhnya. 1.672 sekolah dengan sebarannya itu adalah SMA swasta 459, kemudian SMK swasta 651, kemudian SKH-nya 111 dan untuk MA-nya 451. Ini berdasarkan pendataan yang memang masih berjalan sampai hari ini begitu. Lalu bagaimana strategi agar program ini bisa menjangkau, tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bahkan mungkin para masyarakat yang mungkin infrastrukturnya masih belum memadai begitu. Iya. Ya, salah satu strateginya, metodenya tadi kita melakukan sosialisasi, tadi sampaikan Pak Rifki, kita turun. Jadi kita yang turun gitu ya ke kabupaten kota, kita masif turun ke sana untuk menjangkau tadi untuk pelosok. Jadi secara tetap muka langsung lah, artinya ada proses diskusi, sambil juga ada masukan-masukan bagaimana proses regulasi ini benar-benar bisa firm ya gitu, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dengan era sekarang memang era digitalisasi ini kita support juga lewat kanal-kanal informasi. Ada juga lewat forum-forum, karena untuk swasta ini kebetulan ada forum namanya Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK untuk SMA swasta gitu. Itu kita berdayakan juga. Intinya dengan kanal-kanal informasi ini kita berdayakan supaya tidak ada istilahnya ketinggalan informasi, Pak. Tapi insya Allah kemarin dari beberapa pertemuan ini antusiasinya cukup tinggi, Pak. Insya Allah hadir semua itu dari pelosok-pelosok pada saat kita sosialisasi. Karena tadi ekspektasinya memang cukup tinggi, Pak. Alhamdulillah gitu. Ya responnya tadi bagus positif gitu. Dengan adanya program ini, tadi harapannya mungkin sedikit ini ya lebih jauh.
jadi tidak ada ketimpangan lagi dengan negeri gitu. Sekarang kan masyarakat fenomenanya berdasar-dasarkan pengennya ke negeri aja ya. Nah sekarang dengan adanya sekolah gratis ini, jadi insya Allah ini ada pemerataan juga. Jadi sekarang negeri swasta sama aja sih sisi kualitas kan. Negeri kita lihat juga mungkin secara regulasinya ini akreditasinya A, negeri. Swasta akreditasinya sebenarnya sama gitu. Sama. Cuma pembedanya sekarang kalau negeri gratis, swasta misalkan bayar SPP itu. Nah, sekarang itu dibebaskan masalah SPP itu dengan pendidikan gratis atau sekolah gratis ini. Itu mungkin. Jadi menarik kalau misalkan kita berbicara soal sekolah swasta dan juga sekolah negeri. Bagaimana kemarin mungkin Pak Herianto juga sempat mendengar isu-isu sekolah swasta yang jadi nyaris tutup begitu akibat para masyarakatnya lebih memilih sekolah negeri. Nah, ketika program ini dicanangkan begitu, ini menjadi tidak ada ketimpangan lagi berarti dengan sekolah negeri dengan swasta. Lalu kemudian dari respon dari sekolah-sekolah swasta sendiri pada pemerintah bagaimana, Pak? Ya, responnya sangat positif. Mungkin dikaitkan dengan konteks PPDB ya atau SPMB ini. Dan saya lihat memang secara sistem ini terintegrasi juga. Misalkan ini ya memang masih tahap penyempurnaan. Jadi untuk satu area ini negeri, misalkan nih pilihan satunya negeri. Nah, keterima ke negeri ini nanti didistribusi ke swasta-swasta yang di sekitarnya. Jadi ada pemerataan juga. Kalau dulu mungkin kan orientasinya negeri aja. Nah, sekarang dengan adanya pendidikan gratis sekali lagi barriernya atau hambatannya itu dihilangkan. Masuk negeri, masuk swasta sama aja kok gratis. Gitu. Yang menjadi persoalan mungkin ini Pak terkait dengan fasilitas. Masyarakat mungkin lebih memilih sekolah negeri karena fasilitas yang memadai begitu ataupun lebih komplit, lebih kualitasnya lebih baik begitu dibandingkan sekolah swasta. Sekolah swasta yang mungkin kemarin hampir gulung tikar begitu. Ini bagaimana kemudian peran pemerintah ini hadir untuk menjamin bahwa kualitas sekolah negeri, sekolah swasta itu merata gitu. Ya, masih ke saya. Iya, Pak. Saya soal persoalan yang menarik dan juga ya. Jadi harusnya sih kalau bicara before and after-nya setelah ada programnya harusnya lebih baik begitu. Karena di aspek atau komponen pembiayaan dari sekolah gratis itu mungkin saya sedikit buka ada namanya untuk peruntukan personalia dengan non personalia. Di personal itu sebetulnya lebih untuk orientasi untuk meningkatkan tadi ya sisi kesejahteraan, insentif atau gaji untuk para pendidiknya. Sehingga itu secara tidak langsung bisa mendrive, bisa mendorong peningkatan motivasi melaksanakan tugas mengajar itu larinya ke mutu juga sebetulnya. Yang kedua dari sisi non personalia di situ ada untuk bahan, peralatan, pemeliharaan. Itu sama juga bisa mendrive bagaimana pelan-pelan itu bisa menstandarisasi ya alat-alatnya baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Yang sama kejalannya ke mutu juga begitu. Jadi kalau bicara tadi variabelnya sebetulnya ini variabel bebasnya cukup baik. Gitu kaitan dengan mutu itu tadi, Pak. Baik. Tadi berbicara soal sekolah swasta dan sekolah negeri ini kita ke Pak Rifki kembali. Pak Rifki, tadi bagaimana kemudian antusias masyarakat mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu lebih condong ke sekolah negeri dengan fasilitas yang mungkin mereka merasa lebih baik begitu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri tentunya. Dan apa kemudian tantangan-tantangan utama dalam merealisasikan program-program seperti ini? Ya, semangat kita ini kan semangat tidak adanya lagi dikotomi antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Tidak ada lagi anak tiri, anak kandung, ya kan. Dan saya melihat bahwa pendidikan ini sudah merata. Kalau dibilang tadi ada sekolah negeri lebih baik, sekolah swasta kurang. Malah kalau di Tangerang Raya rata-rata itu sekolah swastanya baik-baik, bagus-bagus. Dan dengan adanya program sekolah gratis ini juga menstimulus bahwa adanya sekolah sekarang punya biaya SPP-nya yang informasi dari Dinas Pendidikan angkanya itu disesuaikan dengan angka kebutuhan di atas SPP mereka malah gitu kan. Jadi kenapa tadi dari Dinas Pendidikan menyatakan bahwa ini disambut antusias, ya pembiayaan SPP-nya tadinya sekian jadi sekian kan gitu kan, ada peningkatan gitu kan. Yang tadinya bayarannya anak-anak sekolah itu harus nunggu panen sawah dulu, ya sekarang udah dibiayai. Dan ini yakin hal yang sangat positif gitu. Tinggal
kita sempurnakan nanti ya, bagaimana agar tahun depan lagi ini lebih baik gitu. Setelah tuntas sekolah gratis, nanti mungkin ada lagi kita bikin program apa lagi kan gitu ya, penjaminan mutu atau bangunan sarana prasarana sekolahnya kita perbaiki kan gitu kan, agar minat sekarang untuk sekolah itu tinggi. Karena yang saya ketahui angka putus sekolah ya termasuk tinggi lah di Lebak di Pandeglang itu, Pak. Dan ini jadi PR. Jangan-jangan karena akses menuju sekolah itu yang jauh, karena banyak sekali siswa-siswi itu mau sekolah tapi harus lewat luar kecamatannya mereka kan gitu ya. Jadi PR-nya banyak ini sebenarnya kalau urusan pendidikan gitu. Jadi berkelanjutan begitu Pak ya? Berkelanjutan. Kontinuitas. Tapi kita juga akan lanjut usai jeda berikut ini. Kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda pariwara yang satu ini. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Masih membahas terkait dengan sekolah gratis. Di segmen sebelumnya kita membahas terkait dikotomi sekolah swasta dan juga sekolah negeri. Ini kita ke Pak Eko. Pak Eko, bagaimana Anda kemudian melihat dikotomi antara sekolah negeri dan juga sekolah swasta yang mungkin menjadi polemik tersendiri begitu di kalangan masyarakat seperti itu? Ya, kekhawatiran sekolah swasta itu memang masuk akal, logis ya. Karena kan sekolah swasta itu dia survive, bertahan itu memang hasil dari iuran orang tua murid, wali murid kan begitu. Lalu ada isu bahwa ada sekolah, saya nggak katakan bangkrut ya, bahwa swasta itu bangkrut, tetapi finansial kan mereka akan berpengaruh. Tetapi minimal di sesi ini saya ingin menyampaikan perlunya skema adil, pemerintah membuat skema. Misalkan dana BOS buat swasta itu diprioritaskan misalkan lebih besar. Lalu yang kedua, insentifikasi sekolah swasta yang berprestasi perlu juga gitu. Tetapi memang ini sekolah swasta nanti akan terpacu ya, dia akan berkontemplasi ya. Kan sekolah swasta sebenarnya lebih menarik Pak ya. Di situ ada bagaimana dia mengembangkan basis agama misalkan, mengembangkan keterampilan atau life skill, lalu mengembangkan bahasa Inggris misalkan. Saya pikir itu akan menjadi mitra pemerintah. Salah satunya adalah kingmaker dalam pendidikan ini. Gitu. Jadi ada skema yang adil. Betul, gitu. skema yang adil. Nah, ini kita kembali ke Pak Herianto. Pak Herianto, bagaimana kemudian ini evaluasi? Tadi kan ada kekhawatiran skema adil seperti apa. Nah, kalau dari evaluasi dan juga monitoring dari Dikbud Provinsi Banten sendiri, ini seperti apa sejauh ini? Ya, terima kasih kaitan dengan tadi konsep keadilan tadi. Tadi saya sampaikan di proses pendataan ini kita di proses pendataan tadi salah satunya ada kuesioner atau isian kaitan dengan skema pembiayaan yang selama ini berjalan. Contoh di sekolah untuk pemasukan yang masuk ke sekolah itu sumber-sumber pendanaan skemanya kan yang sudah berjalan sekarang ada BOS, kemudian ada ini yang sumbangan dari masyarakat, ada namanya istilahnya kalau masuk itu uang pangkal ya. Ada uang pangkal, ada SPP gitu. Kemudian dihitung berapa sih selama setahun itu sumber pendanaan yang masuk ke sekolah dibandingkan dengan RAPBS atau rencana kebutuhan. Dihitung, dibagi-bagi per bulan, per 12 bulan sehingga ketemu nanti unit cost gitu. Jadi sebetulnya unit cost itu yang disumbangkan masyarakat ke sekolah itu selama setahun berapa sih gitu kita hitung. Nah, kita hitung ditambahkan dengan pembiayaan skema yang lain dari pemerintah, ketemulah oh ternyata sebulan itu jatuhnya sekian gitu. Yang pengganti tadi SPP dengan uang pangkal itu, sehingga itu jadi formulasi nanti untuk menghitung berapa sih besaran, karena masing-masing sekolah pasti beda-beda ya Pak Eko ya. Mungkin ada yang murah, mungkin kata Pak Dewan tadi di Tangerang mah SPP uang pangkalnya mungkin udah jutaan lah, mungkin Pandeglang Ngebak berapa gitu. Nah itu pendekatan yang saya maksud mungkin berkeadilan. Jadi masing-masing sesuai dengan takarannya yang sudah berjalan, tapi secara empirikal ya Pak. Jadi bukan ini pendataan nanti SPP-nya sekian-sekian, bukan. Ini yang contohnya tahun kemarin 2024.
Misalkan sekolah A, SPP-nya berapa per bulan, uang pangkalnya berapa, itu yang sudah berjalan tahun kemarin. Nah itu dimasukkan, dituangkan di proses pendataan kami. Sehingga kami tahu, oh sekolah ini kebutuhannya sekian, sekolah ini kebutuhannya sekian. Itu untuk pendekatan keadilan. Ada juga skema yang kedua, pendekatannya tadi kita bicara klaster. Karena bagaimanapun antara wilayah Tangerang Raya misalkan dengan, mohon maaf, pada kelompok agak berbeda nih sisi unit cost-nya, karena memang biaya living cost di sana lebih tinggi ya, sehingga lebih tinggi juga nih SPP-nya. Itu ada juga pendekatan seperti itu, kita plat. Oh untuk Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, Kota Serang, plat. SMA sekian, SMK sekian. Nah untuk Tangerang Raya beda juga. Nah dua skema itu yang coba kita combine berdasarkan hasil dari data. Ini formulasinya mana yang paling tepat, paling ideal, paling berkeadilan gitu. Jadi tetap proporsional untuk perhitungan itu di situ Pak. Tapi memang untuk sekarang masih tahap pendatanya masih kita selesaikan. Tapi insya Allah sudah mendekati final. Harapannya minggu ini untuk formulasi besaran bisa kita selesaikan, kita tuntaskan. Baik. Ini kita kembali ke Pak Rifki. Pak Rifki, adakah temuan-temuan di masyarakat terkait dengan persoalan sekolah gratis ini? Jika tahun sebelumnya kan hanya untuk sekolah negeri, sekarang sudah mulai menyasar sekolah swasta begitu. Adakah temuan-temuan yang mungkin menjadi menjadi pegangan sendiri untuk pemerintah untuk memperbaiki hal tersebut? Mengenai pro kontra tentunya belum ya, masih menyambut baik. Cuma banyak kekhawatiran yang tadi seperti Pak Eko sampaikan itu betul. Namun sekali lagi saya sampaikan bahwa program biasanya baru muncul itu pasti ada turbulensi, ada penyempurnaan di hari-hari ke depan. Dan yang kita khawatirkan itu pada saat nanti penerimaan siswa baru itu sekolah negeri itu jadi rebutan Pak, apalagi Tangerang Raya ya kan, ada kebutuhan satu kelasnya cuma sekian, yang pendaftarnya ratusan kan gitu kan, luar biasa ya kan. Nah sekarang nggak usah terlalu khawatir seperti itu, kalau tidak lolos di sekolah negeri bisa nanti kan ke sekolah swasta dengan skema sekolah gratis ini. Yang kedua, kita sekarang juga sedang memapping bagaimana ini kebutuhan ruang-ruang kelas di sekolah negeri itu saat ini ada berapa, ya kan, berapa kursi, dan sekolah swastanya ada berapa. Yang lulusan SD-nya sekian, yang mau masuk SMP berapa, SMP mau ke SMA SMK itu berapa. Tercukupi nggak kebutuhan tersebut gitu. Nah, kalau dengan skema sekolah gratis ini, Pak Eko, kelihatannya sekolah-sekolah ini berpastabikul khairat ini, berlomba-lomba dalam kebaikan, nyari-nyari siswa, ya kan? Jadi kalau dulu kan nyari siswa sekaligus yang siap bayar. Kalau sekarang nyari siswa aja. Banyakin promo-promonya, mungkin dengan ekstrakurikuler, ya kan? Tadi yang seperti Pak Eko sampaikan, ada muatan lokal bahasa Inggris, ada teknologi informasi di situ lengkap komputernya kan itu. Ini kan tinggal bagaimana kreativitas sekolah-sekolah swasta, ya. Terlebih kalau sekarang madrasah aliyah juga disasar juga oleh pendidikan sekolah gratis ini. Biasanya yang saya sering dengar itu madrasah aliyah itu sering sekali tidak dilibatkan dalam sisi program bantuan-bantuan pemerintah. Nah kalau ini pemerintah Provinsi Banten melalui Pak Andra dan Pak Dimyati mengikut sertakan madrasah aliyah di dalamnya. Ini kan luar biasa, yang notabene di bawah Kementerian Agama, dan ini jarang ada program yang menyasar ke madrasah aliyah ini. Jadi nanti ada pilihan masyarakat ini, orang tua siswa, jadi banyak pilihan. Mau masukin anaknya ke madrasah aliyah, mau masukin anaknya ke SMA negeri swasta, SMK negeri swasta, banyak pilihan gitu. Dari pandangan Anda sendiri ini kemungkinan programnya bakal terus berkelanjutan atau seperti apa Pak kalau melihat? Saat ini Pak Gubernur itu sedang menggodok Pak ya, masih dalam tahap penggodokan ya mengenai pergubnya mengenai sekolah gratis. Tapi setelah pergub itu nanti muncul, kami dari DPRD Provinsi ingin mengajukan inisiatif perda sekolah gratis agar ini berkesinambungan Pak, ya kan. Tapi kelihatannya yang namanya program positif, program baik, program bagus itu akan terus Pak. Dimanapun itu, dimana-mana seperti itu. Kalau ada
ini itu namanya penurunan kan gitu. Dari sekolah gratis jadi tiba-tiba tidak lagi, ya itu ada penurunan. Ini kelihatannya akan berkesinambungan terus-menerus. Terus-menerus. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ini dari para penonton yang hadir di studio tidak sabar ingin bertanya kepada ketiga narasumber kita pada kesempatan kali ini. Mungkin penanya pertama, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatullah. Izin bertanya untuk Dindik. Apakah ada kebijakan lanjutan jika ternyata masih ada siswa yang belum tercover dalam program ini? Terima kasih. Baik. Selanjutnya untuk penanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama saya Risma. Saya izin bertanya, Pak. Bagaimana masyarakat bisa turut serta mendukung penghasilan program ini? Terima kasih. Ini Assalamualaikum tujukan warahmatullahi kepada siapa nih? Pak Eko. Oke. Makasih, Pak. Ini ke Bung Eko. Selanjutnya penanya terakhir, boleh? Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Saraswati. Saya ingin menanyakan untuk Bapak Dewan, bagaimana kita sebagai masyarakat untuk memastikan program yang telah dijelaskan tadi itu berjalan dengan efektif dan efisien. Terima kasih. Baik, ini ada 3 pertanyaan, masing-masing mendapatkan 1 pertanyaan dari para penonton, dan ditahan dulu jawabannya. Di segmen selanjutnya kita akan kembali. Dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan ini mungkin kita ke Pak Herianto terlebih dahulu. Tadi ditanyakan oleh penanya, apakah ada kebijakan lanjutan jika ternyata masih ada siswa yang belum tercover dalam program ini? Ini seperti apa begitu, Pak? Iya. Untuk memastikan bahwa memang program ini akurat, salah satunya zero ya, tidak ada kesalahan, tuh kita memang maksimalkan di proses pendataan ya, Mas ya, supaya tidak ada potensi lah yang ketinggalan ya siswanya terlewat atau seperti apa. Itu kita kuatkan pertama di proses verifikasi data ya, proses validasi. Dan yang kedua, memang kalau memang ada kondisi yang luar biasa yang ya tanda kutip lah, artinya ada data yang memang kondisi yang tidak diharapkan, tetap dari skema. Kalau skema penganggaran sendiri biasanya kan ada proses perubahan ya, APBD perubahan. Jadi ada proses antisipasi lah kaitan penganggaran, kemudian di prosesnya sendiri pada saat berjalan ongoing proses kita kuatkan di proses monitoring pengendalian untuk meminimalisir tadi ada potensi-potensi yang tidak kita harapkan. Jadi pertama dari sisi proses pendataan kita kuatkan, yang kedua proses pengendalian kita kuatkan, yang ketiga memang di proses penganggaran nanti di perubahan ya kalau memang ada kondisi yang tidak diharapkan seperti itu. Lalu jika siswa tersebut belum tercover begitu, itu bagaimana langkah tindak lanjutnya, Pak? Ya, itu salah satunya nanti catatan dari hasil monitoring kita, ada rekomendasi. Nah, kita masukkan di sana rekomendasinya seperti apa, regulasinya seperti apa. Jadi untuk langkah-langkahnya nanti kita nunggu hasil evaluasi rekomendasi apa yang terbaik untuk bisa menyikapi kondisi itu gitu ya. Baik, jadi kita kembali ke Pak Rifki tadi ditanyakan oleh para penanya, ini bagaimana kemudian memastikan program ini tidak hanya sekedar menjadi sebuah janji politik. Tadi sudah disampaikan bahwa ini menjadi salah satu hal yang mungkin diharapkan oleh masyarakat, tetapi benar-benar dijalankan dengan baik. Ini seperti apa begitu? Kalau masuk fase hari ini bukan lagi masuk ke dalam memenuhi janji lagi, tapi sudah nyata karena anggarannya sudah kami plotting ya, ada anggaran sudah kami plotting, kami sudah sosialisasikan, tinggal bagaimana pengawasan dari masyarakat ya kan. Sekarang ini kan banyak media-media sosial gampang mudah viral kan begitu ya, apalagi semangatnya Pak Andra ini kan Banten maju, adil merata, tidak korupsi kan begitu. Ini aja yang menjadi landasan pergerakan kami, optimis bahwa keterlibatan masyarakat juga penting di dalam sekolah gratis ini. Dan saat ini angkanya baru saat ini sekian ya. Mudah-mudahan tahun depan kami anggarkan lagi SPP-nya bisa naik kan gitu ya. Ini kan penyempurnaan yang nantinya ada keterlibatan masyarakat. Misalkan
Ya tadi living cost Tangerang itu ternyata cukup tinggi, sementara anggarannya cuma hanya sampai sekian. Nanti kita bisa juga tingkatkan kan gitu. Ada aspirasi juga pada saat kami sosialisasi SKH ya Pak ya. Pak kalau SKH cuma dapatnya sekian, kami ini Pak anak-anak berkebutuhan khusus itu kadang-kadang suka lari-larian kan gitu ya. Kalau cuma dapat sekian gini-gini ya kami penyempurnaan, kami sempurnakan kan begitu. Nah inilah yang peran serta masyarakat ini sangat dominan, sangat penting dalam suksesnya sekolah gratis gitu Mas. Ikut mengevaluasi begitu. Ikut berperan mengevaluasi. Jadi kita kembali ke Pak Eko. Pak Eko, ini tadi disampaikan bagaimana kemudian masyarakat ini bisa ikut turut serta mendukung keberhasilan program ini. Iya, kingmaker program ini kan menurut saya masyarakat peran penting ya. Tapi setidaknya ada tiga indikator lah. Pertama adalah perlu memantau, mengawasi ya program ini. Jadi harus berisik masyarakat itu. Dengan cara apa? Forum warga, forum masyarakat, tadi Pak Dewan media sosial. Saya tidak terlalu percaya platform yang ada. Media sosial itu lebih genuine, lebih original, melaporkan apa hal-hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya misalkan. Terus yang kedua, orang tua murid harus terlibat di dalam sekolah itu. Kalau diundang sama komite ya hadir, rapat hadir. Karena harus dipastikan anak-anak kita itu memperoleh pendidikan yang baik ya. Nah yang ketiga, ulama, tokoh masyarakat, LSM, diajak oleh pemerintah, dia harus menjadi mitra ya. Kan di pelosok-pelosok kita kan masih banyak belum tersentuh tuh sosialisasi itu. Bagaimana dia menjelaskan program sekolah gratis itu. Saya pikir khutbah-khutbah ke depan itu tadi itu moto Pak Andradim harus disampaikan. Gitu kira-kira kan. Baik. Ya. Jadi ikut serta begitu. Betul. Kingmaker begitu. Nah, jadi kita kembali ke Pak Herianto. Pak Herianto ini terkait dengan kesiapan anggaran dan juga infrastruktur ini sejauh mana mungkin ini menjadi acuan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan. Tadi sudah disampaikan di awal segmen Pak Rifki tadi sudah menyampaikan bahwa nanti bagaimana kalau misalkan infrastrukturnya masih kurang begitu. Itu seperti apa gitu kalau dari Dinas Kebudayaan? Ya. Pertama, kami optimis program ini bisa soft landing dengan baik karena dari resources yang paling penting kan sebetulnya anggaran ya, dan anggarannya sekarang sudah tertuang, jadi udah ada gitu anggarannya ya 101 miliar gitu ya kalau masalah itu anggarannya untuk mengeksekusi program ini. Jadi yang pertama tadi kesiapan anggaran, yang kedua sisi infrastruktur. Tadi kembali lagi ke standar minimal pelayanan pendidikan namanya. Ada namanya SPM, ada namanya standar lebih dari SPM ya. Kalau dulu kita mengenal standar sekolah itu kan ada namanya standar nasional, SBI. Nah sekarang yang kita gunakan standar reguler atau standar minimal. Sekolah standar minimal itu, jadi kalau bicara kembali ke mutu ya, mungkin selama ini yang jadi perspektif masyarakat, apakah mutu dengan sekolah gratis ini memang korelasinya kuat nggak gitu? Sebelum sekolah gratis itu mutu dulu. Untuk penerima kriteria penerima sekolah gratis itu salah satunya mutunya harus terjamin. Apa tadi saya sampaikan? Indikatornya adalah alat ukurnya adalah akreditasi. Dan itu instrumennya bukan instrumen regional, ini instrumen nasional gitu. Jadi kaitan dengan infrastruktur selama itu sekolahnya sudah terakreditasi, apalagi terakreditasi sekarang sisi infrastruktur sebenarnya tidak mengkhawatirkan. Tetapi memang kedepannya harapannya dengan adanya suntikan program ini ada peningkatan otomatis sisi kualitas, ya, ada perolehan aset sehingga infrastrukturnya bisa meningkat gitu. Jadi kembali lagi kalau sisi infrastruktur dengan biaya kami optimis Pak Eko ya, dan mudah-mudahan ke depan kondisi before afternya bisa lebih baik lagi. Dan tadi kata Pak Rifki nanti ke depannya dievaluasi lagi. Sekarang kita genjot sisi biaya, nanti ke depannya infrastrukturnya mungkin bisa jadi perhatian juga gitu ke depannya pengembangan. Itu ya. Baik, berarti menjadi terang benderang nih di mata masyarakat bagaimana kemudian kekhawatiran terkait dengan mutu. Jadi mutu dulu baru nanti sekolah tersebut bisa menjadi terakomodir sekolah gratis. Betul. Baik, ini kita kembali ke Pak Rifki. Bagaimana kemudian monitoring ini kalau kita melihat sekolah gratis
hal-hal yang mungkin mendorong program ini bisa berjalan. Salah satunya mungkin infrastruktur tadi. Itu pandangan Pak Rifki seperti itu. Jadi ada sarana penunjang pendidikan, salah satunya infrastruktur. Bagaimana sekolah itu punya akses jalan menuju ke sekolah tersebut baik, itu juga sudah ada anggarannya Pak. Ya kan, lapangan yang tadinya masih tanah, ada konbloknya, pagar yang tadinya hewan peliharaan seperti kambing masuk, sekarang sudah ada pagar-pagarnya. Ya, ini kan salah satu pendukung sarana pendidikan gitu. Jadi termasuk di dalamnya nanti ada pengembangan teknologi informasi, bagaimana SMK kita dapat bahan praktek kan gitu. Karena ini juga jadi persoalan Pak, ada sekolah SMK di Labuan, di situ ada pelayaran tapi nggak punya kapal untuk dia bisa berlayar gitu kan. Nah ini kan jadi PR juga. Yang pasti dengan pendidikan gratis ini, saya dapat informasi di warung-warung kopi ini sudah jadi pembahasan Pak. Jadi orang ngopi, orang lagi ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi mahasiswa, sekolah-sekolah gratis ini dibincangkan gitu ya. Dan ini bagus untuk bahan nanti koreksi ke depan gitu. Penyempurnaan-penyempurnaan yang dimaksud kita tadi gitu. Ini kita sudah berada di penghujung segmen, begitu mungkin ini ada tanggapan ataupun statement dari pertama mungkin dari Bung Eko terlebih dahulu kepada pemirsa terkait dengan sekolah gratis, harapannya begitu. Baik, dari rapot merah pendidikan Banten itu kan angka putus sekolah itu kelas 3 SMP ya. Kalau Tangsel itu kan kelas 12. Lalu afirmasi kita masih 15% yang berkebutuhan khusus itu. Ada sekolah labelnya gratis tapi masih ada infak, iuran faksa, LKS, ekstrakurikuler dan sebagainya. Tetapi hak pendidikan itu kan hak konstitusi. Tetapi dengan pendidikan gratis ini logika kekuasaan akan kalah oleh logika pendidikan. Nah harapan besar masyarakat itu bagaimana berharap betul ya, bukan hanya kata gratis, tetapi di situ ada kualitas pendidikan. Nah apalagi di SMK yang tidak ada di Google, yang terpencil dan marginal, itu sangat membutuhkan sekolah gratis ini. Kesimpulannya, sebagus apapun program pada akhirnya akan ditentukan oleh komitmen integritas pemerintah yang melaksanakannya. Mari kita dukung sekolah gratis karena investasi yang paling utama hari ini adalah pendidikan. Itu. Baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan? Selanjutnya dari Pak Herianto, silakan Pak. Baik, terima kasih. Bagaimanapun keberhasilan program ini perlu didukung oleh semua pihak. Bukan hanya Dinas Pendidikan, bukan hanya dari Dewan, tapi seluruh unsur masyarakat, karena pendidikan itu tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Tapi dari sisi kesiapan, insya Allah akan kami maksimalkan, baik dari sisi anggaran, sisi prosedur, regulasi, sehingga harapannya memang program ini benar-benar bisa menghasilkan value atau manfaat, bisa meringankan beban masyarakat, sisi pembiayaan, sehingga tidak ada lagi hambatan atau barrier anak bersekolah di sekolah swasta gitu. Dari sisi faktor ekonomi, kemudian dari faktor sosial, mudah-mudahan ini program ini bisa menggenjot, bisa mendrive, bisa meningkatkan tadi masalah angka partisipasi sekolah begitu. Sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah program ini berjalan dengan baik, sisi manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dari sisi tadi ekonomi maupun sosial, maupun dari pengukuran indeks kinerja pemerintah, salah satunya peningkatan angka partisipasi sekolah di Provinsi Banten. Demikian. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Herianto. Terakhir mungkin Pak Rifki yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan sekolah gratis. Dengan adanya program sekolah gratis ini untuk tingkat SMA, SMK, Madrasah Aliyah dan SKH, ini juga banyak pertanyaan-pertanyaan masyarakat bagaimana SD, SMP, SMP-nya kan begitu. Ini kan PR. Bagaimana pemerintah Provinsi Banten saat ini ingin juga merangsang kabupaten kota juga ya kalau bisa menganggarkan juga sekolah gratis untuk tingkat SD, SMP-nya. Ini kan positif ya. Dan ini perlu berpihakan anggaran juga. Kalau anggarannya ada, anggarannya cukup, silahkan. Tapi setahu saya, informasinya dari Dinas Pendidikan, banyak provinsi-provinsi lain
juga ingin mengadopsi ke Provinsi Banten. Bagaimana Provinsi Banten bisa mengeksekusi sebuah sekolah swasta, madrasah aliyah, bisa diberikan bantuan. Nah ini kan inovasi, ini kan sebuah gagasan besar dan mudah-mudahan diterima masyarakat dengan positif dan kita semua bahu-membahu, kita semua sepakat bahwa hari ini investasi terbesar adalah investasi SDM, sumber daya manusia yang unggul. Agar supaya Indonesia bisa maju ke depan, bagaimana sumber daya manusia itu unggul, gizinya tidak buruk, makanya ada juga program makan bergizi gratis dan ini investasi kita ke depan gitu. Saya termasuk orang yang lahir dari sekolah swasta, bahwa sekolah swasta tidak juga buruk gitu. Sekolah swasta juga unggul, sekolah swasta juga baik dan saya ingin juga menyampaikan ke masyarakat bahwa tidak lagi kita ada dikotomi antara negeri dan swasta. Semua sama, pendidikan kita sama, mutunya juga harus sama. Itu. Baik, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Rifki. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rifki, Pak Herianto dan juga Bung Eko yang sudah hadir. Dan pemirsa, demikian forum dialog dalam lintas ataupun dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Saya Riki Rosadi dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.